Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tuti Nurrahmah, NIM 127251033, Fakultas Komputer dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Out 2 dengan dosen pengampu Ibu Siva Fauzia SPDI MPDI. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di rumah. Selamat menyaksikan. Tahukah Bapak Ibu bahwa 80% perkembangan otak anak terbentuk pada rentang usia 0 sampai 6 tahun? Inilah yang disebut sebagai periode emas atau golden age, masa paling penting menentukan dalam kehidupan seorang anak. Dan di rumah adalah tempat pertama di mana perkembangan distimulasi. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu dasar teorinya. Menurut Jean Piaget, anak usia dini pada tahap praoperasional di mana mereka mulai berpikir simbolik namun masih terbatas pada pengalaman konkret. Artinya, anak belajar paling baik melalui hal-hal nyata yang bisa mereka lihat, sentuh, dan rasakan. Menurut Lev Vygotsky, melalui teori sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial dan peran orang tua dewasa sebagai pendamping dalam apa yang disebut zona of maximal development, yaitu jarak antara kemampuan anak saat ini dengan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Sementara itu, menurut Erik Erikson menjelaskan bahwa anak usia dini berada pada tahap perkembangan psikososial, inisiatif versus rasa bersalah, di mana anak mulai mengeksplorasi lingkungan dan membutuhkan dukungan agar tumbuh rasa percaya diri, bukan rasa takut salah. Ketiga teori ini menegaskan satu hal yang sama. Anak membutuhkan stimulasi yang tepat dan lingkungan keluarga adalah tempat pertama stimulasi itu terjadi. Keluarga adalah lingkungan belajar pertama dan paling berpengaruh bagi anak. Stimulasi yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi seluruh aspek perkembangan anak, mulai dari kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, mengelola emosi, hingga nilai moral dan spiritual yang ia bawa hingga dewasa. Tanpa stimulasi yang cukup, potensi anak bisa saja tidak berkembang secara optimal, meskipun potensi itu sebenarnya ada. Pertama, aspek fisik motorik. Orang tua dapat menstimulasi motorik kasar anak melalui kegiatan sederhana seperti melompat, berlari, dan bermain bola di halaman rumah. Sementara motorik halus dapat dilatih lewat kegiatan meronce manik-manik atau menggunting kertas dan bermain plastisilin. Kedua, aspek kognitif. Ajak anak bermain puzzle sederhana, menyusun balok berdasarkan warna atau bentuk, atau mengenalkan konsep sebab akibat melalui permainan seperti mencampur warna makanan. Ketiga, aspek bahasa. Membacakan cerita sebelum tidur, bernyanyi bersama, atau sekedar mengajak anak bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari adalah cara efektif memperkaya kosakata dan kemampuan komunikasi anak. Keempat, aspek sosial emosional. Libatkan anak dalam kegiatan berbagi tugas rumah sederhana. Ajarkan cara mengekspresikan perasaan dengan kata-kata. Berikan pujian saat anak berhasil mengendalikan emosinya. Nilai kelima, aspek nilai agama dan moral. Kegiatan seperti berdoa bersama sebelum makan, mengenalkan kebiasaan mengucap salam, atau bercerita tentang kisah teladan dapat menjadi pondasi karakter anak sejak dini. Keenam, aspek seni. Berikan anak kesempatan untuk mewarnai, menggambar bebas, bernyanyi, atau menari. Karena kegiatan seni tidak hanya menyenangkan, tetapi juga melatih ekspresi dan kreativitas anak. Agar stimulasi berjalan efektif, berikut beberapa tips yang dapat Bapak Ibu terapkan. 1. Sesuaikan kegiatan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Jangan memaksakan kemampuan yang belum sesuai. 2.
Lakukan stimulasi secara konsisten namun santai. Jadi, bagian dari rutinitas harian, bukan beban. 3. Berikan pujian dan apresiasi atas setiap usaha anak, bukan hanya hasilnya. Keempat, jadilah teladan, karena anak belajar paling banyak dari apa yang mereka lihat dan tiru dari orang tua. Dan 5, ciptakan lingkungan rumah yang aman, hangat, penuh kasih sayang, karena rasa aman adalah fondasi utama anak untuk berani belajar dan bereksplorasi. Stimulasi perkembangan anak usia dini bukanlah tugas yang rumit atau mahal. Ia bisa dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, dari pelukan, percakapan, permainan, hingga doa bersama. Yang dibutuhkan anak bukan stimulasi yang sempurna, melainkan kehadiran, konsistensi, dan cinta dari orang tuanya. Karena setiap momen bersama anak adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang. Demikian video edukasi yang saya buat mengenai pentingnya stimulasi perkembangan anak usia dini di rumah. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mendampingi tumbuh kembang buah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.